bi anna laki bi awwali katratin takturu min damiha, bahwasanya kamu mendapatkan sejak tetesan pertama daripada darah kurbanmu, apa yang kamu dapatkan? Ayyughfar laki ma taqaddama min dzunubik, kamu akan mendapatkan ampunan atas dosa-dosamu yang terdahulu. Jadi penghapus dosa. Juga Rasulullah mengatakan itu adalah suatu bentuk tolak bala dari bahaya-bahaya dunia dan akhirat. Siapa yang berkorban dengan segala sukarela, niki maka robana sabak ceming hati, kata Rasulullah, dibuatkan hijab pelindung daripada api neraka. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Alhamdulillah, bahwa pada malam hari mubarak ini, atas rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pengajian kita ini dapat berlangsung di mana kita sama-sama sempat pula untuk menghadirinya. Saya mohon maaf 2 hari ini kena gejala pelek, mulai batuk-batuk sehingga suara saya terganggu. Mudah-mudahan bisa dipahami, bisa didengarkan dengan baik, insyaallah. Kita akan melanjutkan bahasan kita tentang kurban. Di sini dikatakan oleh Maha Guru kita, al-udhiyatu afdalu min sadaqatit tatawwu'i. Berkurban itu lebih afdal daripada sedekah sunat, sedekah biasa. Lil ahaditsis sahihatil masyhurati fi fadlil udhiyah, berdasarkan hadis-hadis sahih yang masyhur yang berkaitan dengan keutamaan berkurban. Keutamaan berkurban yang kita sudah sampaikan pada awal-awal bahasan kita, di mana pertama adalah kita akan mendapatkan pahala yang tidak mungkin kita bisa hitung banyaknya. Karena menurut hadis Rasulullah, beliau mengatakan, bikulli sya'ratin hasanah, kamu akan mendapatkan pahala sebanyak jumlah daripada bulu kurbanmu. Ni kalau misalnya coba-coba ni rekeng, kamu akan mendapatkan pahala sebanyak jumlah bulu, sejumlah bulu-bulu daripada hewan kurbanmu. Itu dari segi pahala. Yang kedua dari segi ampunan dosa, di mana Nabi mengatakan kepada putrinya, bi anna laki bi awwali katratin takturu min damiha, bahwasanya kamu mendapatkan sejak tetesan pertama daripada darah kurbanmu, apa yang kamu dapatkan? Ayyughfar laki ma taqaddama min dzunubik, kamu akan mendapatkan ampunan atas dosa-dosamu yang terdahulu. Jadi penghapus dosa. Dan ketika itu Fatimah bertanya kepada ayahandanya, apakah ini hanya berlaku buat kami Ahlul Bait, keluarga Rasulullah, atau berlaku umum? Lalu Nabi mengatakan ini berlaku umum.
buat keluarga, dan juga buat seluruh kaum muslimin. Selain daripada itu, juga Rasulullah mengatakan itu adalah suatu bentuk tolak bala. Suatu bentuk tolak bala dari bahaya-bahaya dunia dan akhirat. Yang keempat, beliau ada mengatakan bahwa siapa yang berkorban dengan segala sukarela, nigi-nigi makarobana sabak ceningati, kata Rasulullah, dibuatkan hijab pelindung daripada api neraka. Ini keutamaan-keutamaan. Sehingga di sini Maha Guru kita di sini mengambil kesimpulan bahwa berkurban itu lebih afdal daripada sedekah biasa, daripada bersedekah biasa. Sehingga sebagian ulama justru berpendapat bahwa berkurban itu hukumnya wajib. Wajib bagi orang yang memiliki kemampuan. Ada suatu hal yang menarik dalam ajaran agama kita ini. Yaitu, kita semua ini menginginkan untuk mendapatkan kebaikan dalam hidup, keberuntungan dalam hidup, kebahagiaan dalam hidup. Dan ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menghendaki kita demikian. Lalu diturunkanlah petunjuk kepada kita, petunjuk di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran ini adalah petunjuk hidup untuk mencapai kebahagiaan dalam hidup. Lalu kita dapat menyimpulkan isi Al-Quran itu atas dua hal. Yang pertama ialah berisikan perintah, yang kedua berisikan larangan. Maka dari Andre Guruta, Muhammad Mitwali Asy'arawi, duan rupa itu disana kurangi, perintah itu napa pesangka. Perintah macam-macam, larangan juga macam-macam. Lalu Al-Quran sendiri menjelaskan apa di balik perintah dan apa di balik larangan. Dengan ucapannya, ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkari wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is. Allah memerintahkan kepada umat manusia segala kebaikan. Artinya apa? Segala yang diperintahkan Allah itu pasti kebaikan. Apakah kamu sudah tahu, sudah memahami atau belum memahami? Tapi yakinlah, kalau saja kamu belum tahu sekarang, insya Allah besok kamu akan tahu. Dan Allah melarangkan segala keburukan. Coba saja contohnya mengenai larangan miras. Sebelum negara-negara pemerintah membuat larangan-larangan, itu sudah dari awal Al-Quran sudah mengatakan hindari. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijasum min amali syaitani fajtanibuhu. Khamar, judi,
persembahan-persembahan kepada berhala, undian nasib ala jahiliyah adalah perbuatan kotor, ulah setan. Lalu turun perintahnya, fajtanibuhu, jauhi itu. Nanti di belakang pemerintah-pemerintah dari berbagai negara membuat larangan-larangan, Quran sudah 14 abad yang lalu sudah melarang. Jadi kalau kita mau jalan pintas mendapatkan keberuntungan dalam hidup, tidak usah mencapekkan diri. Ikuti saja perintah Al-Quran, jauhi larangan Al-Quran. Kenapa? Ini yang punya konsep adalah Sang Pencipta yang Maha Kuasa, Maha mengetahui segala sesuatu, Maha mengetahui akan rahasia hidup kita. Jadi dialah yang Maha tahu di mana letak kebahagiaan kita dan di mana letak kesengsaraan kita, kecelakaan kita. Dan di balik perintah dan larangannya tidak ada kepentingannya dia. Beda umpamanya kalau DPR rapat. Yang punya usul itu ada kepentingan di belakangnya. Pasti ada diusulkan. Tapi Allah tidak punya kepentingan. Kenapa tidak punya kepentingan? Karena dialah yang Maha Kuasa. Dialah yang Maha Kaya. Coba mau tahu kekayaan Allah. Ada di dalam sebuah hadis bersih. Andai kata seluruh penduduk bumi meminta kepadaku dan semuanya saya berikan permintaannya, hal itu tidaklah mengurangi kekayaanku kecuali sama dengan apabila kamu mengambil sebatang jarum, celupkan di laut, baru angkat, berapa air yang menetes dari jarum itu dibanding dengan air laut. Begitulah kekayaan saya dengan apa yang saya berikan kepada seluruh hamba-Ku yang meminta tadi itu. Si tetikmi boleh riasogiran apa ngala ta'ala ya angkai solotasi narekok marilo manaki. Jadi kesimpulan di balik perintah pasti kebaikan, dan kebaikan bukan untuk Allah, tapi untuk kita. Dan ini suatu hal yang indah sekali. Sebelum Allah memerintahkan hambanya sesuatu, terlebih dahulu hamba itu diberikan fasilitas untuk melakukan hal itu. Coba, siapa yang kena wajib zakat? Siapa yang kena wajib zakat? Orang yang memiliki harta lebih dahulu yang menyebabkan wajib dikeluarkan zakatnya. Tidak kena orang yang tidak memiliki. Maka begini juga ini. Kurban. Siapa yang wajib? Ya, itu yang memiliki. Makanya cobalah yang memang memiliki kemampuan untuk jangan sia-siakan, rugi dan menyesal. Oh megamui ibalanca salai.
sekitar 2 juta. Tadi saya salat Jumat di satu masjid kecil, tapi cukup cantik. Bagian utara di Sudarso. Ada masjid baru di situ. Namanya Darul A'la. Itu hanya untuk satu petak. Rumah itu dijadikan masjid. Ini satu percontohan kalau ada sempit tempatnya jadi masjid. Tapi cantiknya luar biasa. Dan itu anunya dikasih lagi anu kecil, sejadah kecil, dibentangkan itu karpetnya, seluruh karpetnya itu dikasih lagi sejadah kecil melintang untuk tempat sujud. Coba siapa wajib haji? Yang kena wajib haji yang hanya memiliki kemampuan untuk itu. Yang salah kita karena terkadang tidak memiliki kemampuan dipaksa. Nah itu berarti siapa salah? Tuhan tidak mewajibkan sesuatu kecuali apabila hamba itu telah memenuhi kemampuan. Ini lagi masalah baru di haji ini. Kenapa? Karena banyaknya orang yang umrah tinggal sembunyi untuk melakukan ibadah haji. Kita tidak tahu nanti itu bagaimana risikonya kalau mau keluar. Jadi sebagian daripada ulama mengatakan wajib. Tapi wajib itu bagi yang memiliki kemampuan untuk itu. Wa li'anna tadhiyata syiarun zahir, dan bahwasanya berkurban ini termasuk syiar yang jelas. Salah satu syiar. Kalau saya tidak salah ingat, pernah ada seseorang, barangkali profesor, yang mengusulkan supaya kurban itu diganti saja dengan sedekah. Katanya kalau sedekah, itu yang menerimanya akan memanfaatkan sesuai dengan kepentingannya. Kalau dengan kurban, sudah jelas hanya satu macam, mau dimakan. Tapi kalau sedekah, itu berbagai kepentingan bisa. Ini lupa, ini suatu syiar. Kemudian tidak berarti bahwa kita itu disuruh berhenti bersedekah. Lain sedekah lain ini, itu menunjukkan kekayaan Islam. Kekayaan Islam. Memang tidak ada suatu agama yang kaya ajarannya sebagaimana Islam. Saya pernah sampaikan itu. Belanda yang pernah nyantri di Mangkuso selama 1 tahun, itu mengaku bahwa orang yang lahir dalam Islam dan besar dalam Islam ternyata banyak yang tidak menyadari akan kekayaan agamanya. Berbeda dengan orang yang lahir di luar Islam, besar di luar Islam, baru masuk menengok-nengok Islam, itu terkagum-kagum kalau dia masuk Islam itu begitu kayanya Islam dengan ajaran. Ini contohnya. Ada lagi namanya berkurban.
Di dalam pelaksanaan haji saja itu macam-macam gerakan yang kita lakukan, jenis-jenis ibadah yang kita lakukan dalam haji. La yajuzu liwalil yatim wasafi ayudahya anis sabi wasafi min malihima. Li'annahu ma'murun bil ihtiyati li malihima. Mamnun min at-tabarru bihi wal udhiha tabarru. Tidak boleh bagi pengampu anak yatim dan anak yang terkebelakang itu pikirannya, pengampunya itu membelanjakan uang anak yatim itu untuk kurban. Begini, dalam agama, apabila seseorang meninggal dunia, lalu anak-anaknya semua masih kecil-kecil, itu perlu diangkat seseorang menjadi pengampunya, menjadi walinya anak yatim itu. Dan itulah yang bertindak terhadap harta anak yatim ini dari orang tuanya. Mengapa? Karena anak yatim ini sendiri belum cerdas, sehingga bisa membelanjakan, bisa mubazir. Jadi ini harus ada pengampunya. Tentunya pengampu ini orang yang betul-betul amanah. Kalau tidak amanah, alina gesok itu. Nah, di sini katakan tidak boleh dia berkurban dengan mengambil hartanya tadi itu anak yatim. Itu yang dia jadikan kurban. Tidak boleh. Lalu yajuzu it'amul fuqara'il muslimina min udhiyah bil ijma'. Berdasarkan kesepakatan para ulama, boleh dari daging kurban ini diberi makan fuqara. Jadi umpamanya ada seorang berkurban, lalu untuk bagian fukara itu dia masakkan, contohnya umpamanya anak yatim, dia baru dibagikan, itu boleh saja. La tasihulu at-tadhiyah anil ghairi il-hayy bi ghairi iznihi. Ini mengenai kurban orang mati. Tidak sah berkurban untuk orang lain yang meninggal dunia tanpa izinnya. Maksudnya apa? Izin sebelum meninggal. Bahwa nanti kalau berkurban, kamu boleh-boleh saja berkurban atas nama saya. Li'anna ibadah. Karena ini adalah suatu ibadah, wal aslu fil ibadati Allah yaf'ala anil ghairi illa bidalil. Sedangkan menjadi dasar dalam ibadah tidak boleh dilakukan untuk orang lain kecuali dengan dalil. La siyama ma ada min izni. Apalagi kalau tidak ada izinnya. Lakin inna duha indaha wahidun min ahli baiti, apabila salah seorang isi rumah berkurban, tahsul biha sunnatul kifayah jami'i, telah terlaksana sunat kifayah untuk semua anggota keluarga. Maksudnya di sini apa? Termasuk yang mati itu sudah kena. Kalau kita punya keluarga berkurban umpamanya kepada keluarga, lalu ada anggota keluarganya yang menjadi tanggungannya waktu hidup,
sudah meninggal dunia, itu sudah kena juga. Kan berkurban ini untuk satu orang, tapi kena satu keluarga. Satu bagian itu kena satu keluarga. Karena di sini ternyata dikatakan termasuk kalau ada yang meninggal dunia termasuk juga kena. Kena itu rumah tawinan. Wa illam yasduru min baqiyatihim izin, walaupun tidak ada izin daripadanya. Wa bistisna'i tadhiyatil imamin muslimina min baitul mal. Dikecualikan juga kurban imam muslimin min baitul mal, dari baitul mal, ya untuk orang muslimin. Wa tadhiyatul wali min malihi, dan kurban al-wali, ya, seorang wali, tanya wali patasofu ya, paparan wali kota reki ya, wallahi. Dari hartanya, amakana bi ujri, yang ada dalam tanggungannya. Ini. Lalu di sini berkurban tentang orang mati, pernah saya jelaskan ketika salah di Al-Markas, dalam satu kitab disebutkan bahwa untuk orang mati itu ada 3 pendapat ulama. Pendapat pertama mengatakan tidak boleh, karena itu tadi alasannya, bahwa ini adalah ibadah badaniyah, ibadah mahdah yang harus dilakukan oleh yang bersangkutan. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa boleh saja apabila dia wasiatkan ketika hidup. Itu pendapat yang kedua, seperti yang disebutkan tadi di sini. Pendapat yang ketiga, ini yang longgar, yang mengatakan boleh-boleh saja walaupun tidak diwasiatkan. Umpamanya kita memotong seekor sapi, itu kan untuk 7 keluarga. Ya, bisa saja salah satunya itu untuk si mati. Kalau sekiranya ada di antara anggota keluarga yang lain ini yang rela untuk mendaftarnya sebagai anggota berkurban. Ya, ini pendapat ketiga. Yang mana kita ikuti silakan, tapi saya ikut dengan pendapat yang ketiga ini. Wakila tasihul tadhiyah anil maiti wa ilam yusbiha. Ada pendapat yang mengatakan sah berkurban untuk orang mati walaupun tidak diwasiatkan sebelum meninggal. Li'anha darbu minas sadaqah, karena itu termasuk salah satu bentuk sedekah. Jadi saya sependapat dengan ini. Watasihu anil maiti wa tanfahu, maka sah dari orang mati dan bermanfaat baginya, berguna baginya. Yang menarik ini berkaitan dengan apabila dimakan. Dimakan sendiri, yaitu saya makan sama geri sapi ini, dia kena berian, jatahnya dia tidak bagi 3, semuanya hanya dibawa ke rumah dimakan.
Di sini dikatakan fa in akalal jami'a lazimahu ad-damanu. Apabila ia makan semua bagiannya itu, tidak dibagi tiga, tapi semuanya dia makan, lazimahu ad-daman, wajib dia tanggung. Tanggung bagaimana? Dia bayar kepada fukara yang senilai bagian perkara itu. Nah wajah itu buat dia hargana yurtawana, dia tanggung. Bimiqdari ma yutlaku alaihi subuh sadaqah, sesuai dengan ukuran yang dianggap sebagai sedekah untuk fakir miskin. Itu dia harus keluarkan. Saya kira inilah bahasan kita pada malam hari ini. Terakhir saya sampaikan bahwa insya Allah Jumat depan saya tidak mengisi lagi di sini karena berangkat haji insya Allah pada subuh Jumat. Saya akan berangkat haji. Saya lihat jadwal pesawat itu jam 7 pagi. Jadi termasuk dalam markas. Saya tidak tahu siapa nanti akan menggantikan di sini, apakah Ustaz Agus punya waktu atau bagaimana. Karena saya belum bicarakan sama dia. Dan ini selama 1 bulan perjalanan, insya Allah. Ya inah, mudah-mudahan ada berkahnya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rutna bima yanfa'una. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fattabi'una ahsana. Allahumma adina haqqa wa ittiba'ana batal. Wa sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Katanya UAS di sebentar di Masjid Kuba 99. Beliau itu apabila melewati Mangkoso pasti singgah itu siarai kuburan Ande Guru Tambok Dale, pasti berhenti siarai. Ya, kalau dia tidak punya waktu, hanya mobilnya berhenti, lalu di atas mobil dia baca doa. Tapi kalau punya waktu, pokoknya dia turun dan pergi menziarahi beliau itu. Sama tempur dengan TGB. Ya, TGB datang siarahi, mau pergi siarahi lagi. Atau datang di Mangkoso. Nah, karena mereka tuh, ya artinya yakin sekali ya dengan namanya berkah daripada ziarah itu.